Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya membuat video mata kuliah tentang pembuatan keputusan. Ya, kita harus mengetahui ya, yang pertama tipe-tipe keputusan. Ya, yang pertama keputusan-keputusan yang diprogram. Nah, ini ya, biasanya kebiasaan atau aturan, prosedur, dan rutin. Ya, ini ada contohnya standar gaji. Ya, biasanya ini sudah diatur oleh organisasi atau perusahaan, ya, atau lembaga yang telah disepakati bersama berapa standarnya, ya. Dan pemerintah juga sudah membuat juga standar atau aturan-aturan dalam menentukan gaji ini, ya. Yang kedua, keputusan-keputusan yang tidak diprogram atau keputusan yang sifatnya khusus, ya. Contohnya penanganan produk yang jatuh di pasaran, ya. Nah, ini keputusan tersebut ya tidak kita rencanakan ya, tapi dia harus cepat kita atasi, ya. Kita ambil kebijakan, kita sesuaikan bagaimana caranya supaya produk tadi bisa naik kembali, ya, penjualannya. Ya, itu ya tipe-tipe keputusan tadi. Yang pertama ya keputusan-keputusan yang diprogram. Yang kedua keputusan-keputusan yang tidak diprogram. Terus selanjutnya ada proses pembuatan keputusan. Ya, yang pertama nih cara membuatkan keputusan tadi. Yang pertama prosesnya. Yang pertama, satu, memahami dan merumuskan. Nah, memahami dan merumuskan masalah, ya, yaitu yang pertama caranya itu manajer harus mampu, ya, mengidentifikasi masalah sebenarnya, bukan hanya gejala masalah, dan menentukan bagian-bagian masalah yang harus diselesaikan. Jadi manajer di sini harus dapat mengidentifikasi dulu, ya, apa sih yang masalah sebenarnya, ya. Nah, di sini juga ditentukan juga bagian-bagian masalah yang harus diselesaikan, ya. Sudah dapat kita masalahnya, terus dari masalah tadi ini apa sih bagian-bagiannya yang harus kita selesaikan terlebih dahulu, ya. Ini selanjutnya, identifikasi dapat dilakukan dengan menganalisis hubungan sebab akibat, mengamati adanya penyimpangan, dan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang mampu memberikan pandangan tentang masalah. Jadi ini ya, setelah kita dapat masalah tadi, ya, diidentifikasi dulu, dianalisis, ya, terus mengamati, ya. Nah, terus bagaimana kita bisa berkomunikasi, ya, dengan pihak-pihak yang dapat membantu kita dalam menyelesaikan masalah ini. Selanjutnya mengumpulkan, yang kedua ya, mengumpulkan dan menganalisis data yang relevan. Di sini manajer harus menentukan, mengumpulkan dan menganalisis data yang dianggap relevan dan memadai untuk merumuskan alternatif penyelesaian. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, mengembangkan dan mengevaluasi alternatif. Ya, di sini manajer harus mengembangkan alternatif keputusan yang layak. Jika alternatif yang diambil tidak optimal, nah, ini dia ya. Jika alternatif yang diambil tidak optimal, bagaimana caranya? Nah, bagaimana supaya kita bisa mencari alternatif lain, ya, supaya menemukan alternatif-alternatif yang dapat memaksimalkan suatu penyelesaian masalah tadi, ya. Terus selanjutnya, setelah manajer mengembangkan alternatif tersebut harus dievaluasi untuk menilai efektivitas alternatif. Ya, jadi di sini dalam mengembangkan dan mengevaluasi alternatif,
Manajer harus mengembangkan alternatif keputusan yang layak. Jika alternatif yang diambil tidak optimal, ya manajer harus bisa membuat alternatif yang lain yang bisa menyelesaikan dari suatu masalah tadi. Terus setelah manajer dapat mengembangkan alternatif, ya alternatif tersebut harus dievaluasi untuk menilai efektivitas alternatif. Ya. Oke, selanjutnya yang keempat, memilih alternatif yang terbaik. Nah, jadi dari beberapa alternatif tadi harus dipilih beberapa, salah satu yang mana yang terbaik ya. Nah, setelah dievaluasi di sini, setelah dievaluasi alternatif di ranking ya, dan manajer memilih alternatif yang terbaik ya. Jadi misalnya kita punya alternatif itu ada 5 ya. Nah, mana yang paling baik dari alternatif tadi ya. Nah, itu yang kita laksanakan, itu yang kita lakukan dalam menyelesaikan masalah tadi, dalam kita untuk dapat mengambil suatu keputusan. Nah, nantinya ya. Yang kelima yaitu mengimplementasikan alternatif yang dipilih. Ya, di sini alternatif yang dipilih harus segera diimplementasikan. Manajer harus menyiapkan rencana, anggaran, schedule kegiatan, alokasi SDM, tanggung jawab, dan tugas-tugas yang berkaitan. Yang keenam yaitu belajar dari umpan balik ya, belajar dari umpan balik, di mana di sini dikatakan setelah manajer mengembangkan alternatif tersebut harus dievaluasi untuk menilai efektivitas alternatif. Ya, selanjutnya, nah di sini kita dapat lihat ya, decision tree ya, atau pohon keputusan. Pohon keputusan, nah di sini dikatakan pohon keputusan adalah suatu peralatan yang menggambarkan secara grafik ya berbagai kegiatan yang dapat diambil dan hubungan kegiatan-kegiatan ini dengan berbagai peristiwa di waktu yang mendatang yang dapat terjadi ya. Itu dia ya. Suatu peralatan yang dapat menggambarkan secara grafik ya berbagai kegiatan-kegiatan yang dapat diambil dan hubungan kegiatan-kegiatan ini dengan berbagai peristiwa di waktu mendatang yang dapat terjadi. Nah, ini contohnya ya. Kita misalnya di sini pohon keputusan dan pembuatan keputusan. Di sini ya kita skenariokan tentang apa ya, tentang hujan atau cuaca ya. Di sini ada dua cara ya. Yang pertama kita bawa payung, yang kedua kita tidak bawa payung. Nah, ini alternatifnya. Nah, terus di sini ketika hari hujan, kalau kita bawa payung, akhirnya kita tidak basah atau aman. Tapi di sini kalau kita bawa payung ternyata tidak hujan, ini kan repot. Ya, ini kan susah. Hari tidak hujan kita bawa payung juga. Ini yang harus kita tentukan ya supaya tepat dalam pengambil keputusan. Di sini ada juga alternatif kedua, tidak bawa payung ya, tidak bawa payung. Ternyata hari hujan, tentu kita basah ya. Terus yang kedua, tidak bawa payung kita ya, ternyata hari tidak hujan, ya santai aja. Ini suatu proses dalam pembuatan keputusan tadi. Kita ambil ya. Di sini dapat kita lihat alternatif tindakan dalam bentuk kotak ya, kotak. Terus ada alternatif kemungkinan ya, alternatif kemungkinan di sini dalam bentuk lingkaran ya. Jadi ini harus dibikin dua ya. Jadi kita harus melihat nih kondisi situasi bagaimana supaya kita tepat dalam menentukan suatu keputusan tadi. Kebaikan melibatkan bawahan dalam pembuatan keputusan. Nih. Jadi kalau kita ingin membuat keputusan, ya ada baiknya, ada buruknya dalam kita melibatkan bawahan kita ya. Kalau kita ini sebagai seorang pimpinan atau manajer ya. Yang pertama nih kebaikannya
memberikan jumlah pengetahuan yang lebih besar dalam pengembangan tujuan. Ya, nah ini dia. Yang kedua, pencarian lebih luas dalam berbagai bidang fungsional organisasi dalam pengembangan alternatif. Ya, yang ketiga, pandangan yang lebih lebar dalam penilaian alternatif. Yang keempat, resiko ditanggung bersama. Ya, yang kelima, termotivasi untuk melaksanakan keputusan karena terlibat dalam proses pembuatan keputusan. Ya, yang keenam, lebih banyak kreativitas yang dihasilkan dan interaksi antar individu dengan berbagai pandangan yang berbeda-beda. Nah, ini ya, ada 6 kebaikan ketika kita melibatkan bawahan dalam pembuatan keputusan. Ya. Terus ini ada juga kan yang sebelumnya saya bilang tadi, ada kebaikan dan ada keburukan dalam melibatkan bawahan ya. Yang pertama ya, saling lempar tanggung jawab saat mengimplementasikan keputusan bila tidak diberi tanggung jawab. Nah, jadi kita dalam mengambil keputusan ya, dalam melibatkan karyawan ini kita harus beri juga tanggung jawab kepada karyawan tadi. Ya, yang kedua, pertimbangan nilai dari waktu sebagai salah satu sumber daya organisasi. Keputusan kelompok sangat memakan biaya. Yang ketiga, pembuatan keputusan kelompok adalah tidak efisien bila keputusan harus dibuat dengan cepat. Yang keempat, keputusan kelompok dalam berbagai kasus dapat merupakan hasil kompromi atau badan sepenuhnya keputusan kelompok. Ya. Yang kelima, bila atasan terlibat atau bila salah satu anggota mempunyai kepribadian dominan, keputusan yang dibuat kelompok dalam kenyataannya bukan keputusan kelompok. Nah, ini dia ya. Ada 5 keburukan dalam melibatkan bawahan, ya. Nah, di sini juga pembuatan keputusan. Nah, nih. Pembuatan keputusan adalah bagian kunci kegiatan manajer, terutama dalam melaksanakan fungsi perencanaan, ya. Nah, ini dia bagian kuncinya ya dari kegiatan manajer tadi. Yang kedua, pembuatan keputusan adalah serangkaian kegiatan yang dipilih sebagai penyelesaian dari suatu masalah tertentu. Dalam pembuatan keputusan, manajer merespon kesempatan dan tantangan yang ada dengan menganalisis berbagai pilihan dan membuat keputusan mengenai tujuan dan tindakan yang akan dilakukan. Nah, ini juga keterlibatan dalam pembuatan keputusan kelompok. Nah, nih. Terus di sini ada formal, ada informal. Ya. Ini dalam suatu kelompok ya, membuat suatu keputusan tadi ya. Tadi ada bawahan, sekarang kelompok lagi ya. Satu yang formal. Formal seperti penggunaan kelompok dalam pembuatan keputusan. Nah, jadi ditentukanlah pembuatan kelompok tadi ya dalam membuat suatu keputusan tadi. Penggunaan kelompok. Terus ada informal seperti permintaan akan gagasan bawahan. Ya, ini permintaan akan gagasan bawahan tadi ya, informal ya. Terus selanjutnya ada karakteristik berbagai situasi keputusan. Nah, di sini karakteristik pokok suatu situasi keputusan yang dikemukakan oleh Virum dan Yeton adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah persyaratan kualitas di mana suatu penyelesaian lebih rasional dibandingkan yang lain? Nah, ini ya pertanyaannya ya, karakteristiknya ya dalam membuat suatu dalam karakteristik pokok suatu situasi keputusan tadi ya. Yang kedua, manajer mempunyai informasi cukup untuk membuat keputusan yang berkualitas. Yang ketiga, apakah situasi keputusan terstruktur? Yang keempat, apakah penerimaan keputusan para bawahan merupakan faktor kritis implementasi efektif keputusan? Yang kelima, adakah kepastian yang layak bahwa keputusan akan diterima para bawahan bila manajer membuat keputusan sendiri? Yang keenam, apakah para bawahan
Manajer ya, apakah para bawahan manajer menyebarkan tujuan organisasi untuk dicapai bila masalah dipecahkan. Terus yang ketujuh, apakah penyelesaian yang disukai akan melibatkan konflik di antara para bawahan? Nah, ini ya. Ini ada 7 karakteristik berbagai situasi keputusan ya. Oke, selanjutnya berbagai gaya pembuatan keputusan manajemen. Ada 5 gaya yang paling umum, yaitu yang pertama, manajer membuat keputusan sendiri dengan informasi yang ada pada waktu tertentu. Nah, ini dia ya, gaya pertama. Yang kedua, manajer dapat informasi yang diperlukan dari para bawahan, kemudian menentukan keputusan yang sesuai. Ya. Yang ketiga, yang C, manajer membicarakan masalah dengan para bawahan secara individual dan mengumpulkan gagasan-gagasan dan sasaran-sasaran tanpa mengikut sertakan bawahan dalam suatu kelompok. Terus yang D-nya, manajer membicarakan situasi masalah dengan para bawahan dan mengumpulkan gagasan-gagasan dan saran-saran mereka dalam suatu kelompok. Terus manajer membicarakan situasi keputusan dengan para bawahan sebagai suatu kelompok dan kelompok menyusun dan memiliki alternatif. Ya. Itu adalah ada 5 gaya yang paling umum ya digunakan dalam pembuatan keputusan. Oke. Metode kuantitatif dalam mengambil keputusan. Ya, di sini yang pertama ada riset operasi, bermaksud untuk menggambarkan, memahami dan memperkirakan atau meramal perilaku berbagai sistem yang kompleks. Ya. Yang kedua, di sini tujuan riset ya, tujuan riset. Ini salah nih ya. Poinnya ya. Di sini yang pertama yang tadi ya saya ulang ya, riset operasi bermaksud untuk menggambarkan, memahami dan memperkirakan atau meramalkan perilaku berbagai sistem yang kompleks dari kehidupan manusia dan juga peralatannya ya. Terus tujuan riset operasi adalah untuk menyediakan informasi yang akurat sebagai dasar pembuatan keputusan. Ya, ini metode kuantitatif dalam mengambil suatu keputusan. Ya, di mana metode kuantitatif ini ya kita harus bisa menggambarkan, memahami dan memperkirakan atau meramalkan perilaku dari berbagai sistem yang kompleks dari kehidupan manusia dan juga peralatannya. Oke ya. Yang kedua kita tentukan tujuan riset operasi. Oke, selanjutnya ciri riset operasi. Nah, di sini terpusat. Yang pertama terpusat pada pembuatan keputusan informasi akurat. Nah, ya. Di mana ciri-ciri yang pertama terpusat pada pembuatan keputusan informasi yang akurat. Yang kedua, penggunaan metode ilmiah, ya, penggunaan metode ilmiah. Yang ketiga, penggunaan metode matematik, penyederhanaan unsur model. Terus yang keempat, efektivitas ekonomis. Ya, yang kelima, bergantung pada komputer. Ya, yang keenam, pendekatan sistem, di mana sini pendekatan tim, ya, di mana sini sulit untuk dipecahkan sendiri. Jadi perlu adanya tim. Di sini juga orientasi sistem, nah, di mana di sini kemenangan bersama, ya, bagaimana sistem tadi ini yang kita buat ya dapat berjalan semuanya untuk mendapat kemenangan secara bersama-sama. Selanjutnya ada tahap pendekatan riset operasi. Yang pertama diagnosa masalah, ya. Yang kedua perumusan masalah, di mana penentuan aspek controlled and uncontrolled variable. Ya, di sini kita harus pertama kita diagnosa masalah. Ya, apa sih
masalahnya tadi ya. Diagnosa itu ibaratnya kita kalau dokter kan kita periksa dulu ya, apa sih yang sakit ya, apa yang sakit. Nah, ya. Terus buat rumusan masalahnya. Apa sih resep-resepnya untuk bisa kita gunakan. Nah, ini apa sih rumusan masalah yang cocok dalam penyelesaian masalah tadi. Terus buat modelnya. Terus ada analisa model. Nah, model tadi itu bisa nggak kita apakan, kita laksanakan. Kita analisa dulu. Ini kita berilah kombinasi nilai yang terbaik. Jadi kita buat model, beberapa model, kita bikin kombinasi nilai yang terbaik. Terus ada implementasi penemuan. Nah, di sini libatkan manajer sejak pertama kali penelitian. Terus, nah ini dia. Berbagai gaya pembuatan keputusan manajemen. Yang pertama, manajer membuat keputusannya sendiri dengan informasi yang tersedia. Yang kedua, manajer mendapatkan informasi dari bawahan dan membuat keputusan. Yang ketiga, manajer membicarakan dengan bawahan secara individual dan mengambil keputusan. Yang keempat, manajer membicarakan dengan bawahan serta kelompok baru dalam mengambil keputusan. Ya. Yang kelima, manajer membicarakan dengan bawahan secara kelompok, kemudian kelompok tadi menyusun dan memulai alternatif tindakan tadi, baru kemudian mengambil keputusan. Ya, ini berbagai gaya pembuatan keputusan manajemen. Terus ada aplikasi-aplikasi teknik riset operasi. Aplikasi teknik riset operasi. Yang pertama, masalah-masalah persediaan, di mana penyimbangan biaya pesan dan simpan. Yang kedua, masalah-masalah alokasi, di mana kombinasi terbaik antara karyawan dan mesin. Yang kedua, ketersediaan sumber daya. Yang ketiga, masalah-masalah antrian, garis tunggu, ya, perancangan fasilitas untuk pelayanan. Yang keempat, masalah-masalah pengurutan, di mana urutan pekerjaan yang akan dilakukan. Jadi diurutkan ya pekerjaan tadi, apa yang harus kita laksanakan dulu ya. Terus masalah-masalah routing atau schedule. Nah, terus ada masalah-masalah penggantian atau nilai ekonomis dari suatu inventaris. Terus ada masalah-masalah persaingan, yaitu di mana strategi memenangkan persaingan. Nah, ya, itu dia dari aplikasi teknik riset operasi. Ini ada keterbatasan dan kebaikan dan keterbatasan penggunaan riset operasi. Ya, pertama, satu, memungkinkan untuk merinci suatu masalah kompleks dan berskala besar menjadi bagian-bagian lebih kecil sehingga dapat lebih mudah didiagnosa dan dianalisa. Yang kedua, penyusunan dan analisa model. Penyusunan dan analisa model-model riset operasi. Para peneliti harus memperhatikan perincian dan mengikuti berbagai prosedur logistik dan sistematik. Yang ketiga, teknik riset operasi sangat membantu dalam penilaian alternatif. Bila manajer lebih memperhatikan risiko dan kesempatan yang melekat pada bagian alternatif yang tersedia, mereka akan lebih mungkin untuk membuat pilihan yang tepat. Oke ya. Selanjutnya, berbagai situasi pengambilan keputusan. Nah, ini ya situasinya. Satu, kepastian. Nah, jadi sesuatu yang pasti ya. Di sini ada juga prediksi ya. Terus di mana data akurat, terpercaya dan dapat diukur. Terus juga ada dasar keputusan. Dan yang kedua, risiko ya. Manajer mengetahui besarnya probabilitas setiap kemungkinan hasil. Manajer mengetahui ya probabilitas setiap kemungkinan hasil ya. Tetapi di sini yang ketiga, tetapi katanya kan informasi lengkap
tidak tersedia ketidakpastian. Ya, terus manajer tidak mengetahui probabilitas, bahkan mungkin tidak mengetahui kemungkinan hasil atau alat statistiknya. Jadi di sini yang pertama ya, dalam melakukan berbagai situasi pengambilan keputusan ini ya, ada sesuatu yang ada kepastian. Nah, kepastian ini ya kita bisa bicara dengan angka-angka berupa data-data ya. Terus ada juga bentuknya prediksi ya. Terus dalam pengambilan keputusan tadi ada resiko ya. Resiko ini bisa jadi hasilnya baik, bisa jadi hasilnya buruk ya. Ini penuh ketidakpastian tadi ya. Jadi bisa jadi manajer mengetahui ya probabilitas yang akan terjadi dari hasil yang dia ambil, bisa jadi manajer tidak mengetahui ya. Nah, inilah harus bagaimana kita bisa menyikapi, seorang manajer harus bisa menyikapi mana sih resiko yang paling kecil. Kalau bisa dalam pengambilan keputusan itu tidak ada risikonya kalau bisa ya. Kalau tidak bisa ya, kemungkinan yang paling kecil resikonya kita pilih yang paling kecil ya, yang paling kecil ya, kecil. Terus keburukan dan keterbatasan penggunaan riset operasi. Nah, ini ada juga ya, keburukan dan keterbatasan penggunaan riset operasi. Yang pertama, lakukan analisis kegunaan biaya atau cost benefit. Nah, karena riset operasi biayanya relatif mahal. Nah, jadi di sini keterbatasannya atau keburukannya yang pertama ya, kalau menggunakan riset yang menggunakan biaya ya, otomatis ya agak mahal ya, kita melakukan survei, kita turun ke lapangan ya, menyebarkan kuesioner, bertanya langsung kepada responden kita ya, itu mengeluarkan biaya ya. Jadi ya inilah namanya riset operasi tadi ya, cost-nya agak mahal ya. Terus riset operasi tidak dapat diterapkan secara efektif dalam banyak situasi. Jadi ya, hasil tadi itu tidak sama ya, kita melakukan penelitian tentang kewirausahaan dengan penelitian yang selain wirausaha ya, tidak sama dia. Jadi berbeda ya, berbeda. Jadi tidak bisa dipakai riset yang A, tidak bisa dipakai ke riset B ya, hasilnya dia. Tentu kita harus meriset juga yang B tadi ya, dengan tersendiri. Kebijakan intuitif manajer sering masih diperlukan dalam situasi kritis. Terus yang ketiga, terabaikannya aspek-aspek penting suatu masalah karena tidak diukur atau tidak dapat diukur. Ya, ini dia 3 keburukan atau keterbatasan penggunaan riset operasi. Nah, di sini saya simpulkan ya. Kesimpulannya yang pertama, pengambilan keputusan harus dilakukan hati-hati ya. Jadi dalam mengambil keputusan tadi kita harus bersikap hati-hati. Yang kedua, salah berarti rugi ya. Kalau salah bisa merugikan ya. Yang ketiga, penggunaan metode kuantitatif dalam mendukung pengambilan keputusan. Jadi gunakanlah metode kuantitatif dalam mendukung ya, atau kita dalam mengambil keputusan, kita harus lakukan riset dulu, terus kita mengetahui ini, terus kita baru ambil keputusan yang tepat ya. Yang keempat, setiap keputusan terdapat konsekuensinya. Nah, jadi apapun yang kita lakukan, setiap keputusan memiliki konsekuensinya. Apakah itu positif, apakah itu negatif, akan ada efeknya, dampaknya ya, dari setiap keputusan yang kita buat. Oke ya, sekian dan terima kasih. Jangan lupa ya di subscribe. Terus bila ada pertanyaan silahkan bertanya di kolom komentar.
Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.